Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas kali ini tentang berita atau isu yang sedang beredar, yang sedang hangat di seluruh dunia tentang gelombang kedua COVID-19. Kita harus bagaimana? Karena kita membaca dari berbagai situs berita, sudah mulai muncul gelombang keduanya nih, COVID-19. Sebelumnya kita ingatkan lagi tentang gejala yang paling sering terjadi pada COVID-19 yaitu demam dan batuk. Lalu juga ada nyeri tenggorokan, kemudian pegel-pegel, rasa nyeri-nyeri otot, sakit kepala, dan sesak napas. Gejala yang muncul tapi agak jarang juga bisa ada hidung pilek, kemudian diare. Itu agak jarang gejala yang muncul. Nah, dalam situs berita nasional itu kita baca gelombang kedua COVID-19 di Indonesia mungkin lebih berbahaya. Virus corona ratusan kali bermutasi. Nah, ini kalau benar ini sangat kacau karena virus yang asli saja kita kerepotan untuk mengatasi. Bagaimana virus yang sudah bermutasi? Bisa-bisa nanti vaksin yang sedang diproduksi dan kalau selesai itu bisa tidak bermanfaat lagi karena virusnya ternyata sudah bermutasi dari virus yang aslinya. Semoga saja tidak terjadi di negeri kita, tapi ya semoga saja. Lalu PSBB katanya mau dilonggarkan, ada bahaya gelombang kedua COVID-19 mengintai. Ini berita dari financedetik.com. Apa iya PSBB mau dilonggarkan? Kita tidak tahu, tapi semoga saja wabah ini bisa cepat berakhir. Nah, tapi kalau kita lihat, walaupun belum dilonggarkan, memang tampilan di TV swasta ini sudah menunjukkan bahwa memang hampir tidak ada nih pembatasan sosial lagi. Di pasar sudah mulai ramai, kemudian ya beberapa pengunjung tampak tidak pakai masker, anak-anak kecil dibawa ke pasar tanpa menggunakan masker, kemudian sampai mobil-mobil angkutan kota ini tidak bisa berjalan karena saking padatnya manusia di sana. Dan ada perpisahan dari satu restoran cepat saji pada waktu mau ditutup salah satu outlet yang paling tua di Indonesia. Kemudian nggak tahu ini ada seratusan atau ribuan barangkali pengunjung yang memadati di malam perpisahan itu, padahal itu masih berlaku PSBB. Kemudian di airport juga begitu. Nah, tampak tidak ada pembatasan sosial sama sekali nih. Pengunjungnya, para mereka yang ingin pulang kampung saat rapat-rapat berdekatan pastinya berjarak kurang dari 1 meter ini. Kemudian kereta api juga sama ya. Kalau em, pesawat saja boleh, kenapa kereta tidak? Mungkin mereka pikir begitu. Dan juga penyeberangan antar selat ferry sama juga dipadati oleh para mereka yang ingin pulang kampung. Lalu antrian ini beda sedikit, ini di Itali, ini antrian orang-orang mati yang menunggu untuk dimakamkan. Ini saja masih menunggu juga. Jadi bukan hanya yang hidup yang harus mengantri, tapi yang telah meninggal juga harus mengantri pada waktunya, di mana kalau sudah jumlahnya melampaui kapasitas. Lalu ini tampak sebuah tenda di Ekuador, negara Amerika Selatan, yang termasuk yang paling parah terkena dampak COVID-19. Mereka mendirikan tenda dan merawat pasien-pasiennya di tenda karena di rumah sakitnya sendiri sudah tidak menampung lagi. Eh, Dalam satu situs berita The Japan Times, ini dokter-dokter tenaga kesehatan di Italia mereka bilang mereka tidak boleh sakit. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu lelah. Kerjanya 7 jam satu hari. Dalam 7 jam itu 40 sampai 50 menit itu mereka habiskan hanya untuk memakai APD saja. Lalu apalagi untuk cuci tangan, sekedar cuci tangan, membersihkan, mensterilkan sebelum dan sesudah tindakan, mereka habiskan waktu lebih kurang 1 jam atau lebih setiap harinya untuk mencuci tangan saja. Dan mereka bilang kami nggak boleh sakit. Kenapa ya? Nggak adil aja karena udah capek begitu, masa kena sakit lagi gitu kira-kira. Dan di Ekuador tadi Ekuador ini paling berat di Amerika Selatan dan tampak ratusan mayat-mayat itu diletakkan saja di dalam rumah, di depan, di luar rumah, di pintu, bahkan di pinggir-pinggir jalan menunggu untuk ada petugas yang mengambil, saking mereka sudah kewalahan untuk memakamkan. Dan pasien-pasien yang datang dengan kondisi berat itu
Sampai di rumah sakit dibilang hanya ya kamu cuma kena flu aja, sudah selesai pulang, dipulangkan ke rumah karena mereka sudah nggak bisa nampung lagi di rumah sakitnya. Di Amerika kondisinya bagaimana? Amerika pun sama, hampir kurang lebih sama. Nah, di kota New York misalnya, mereka punya 195.000 kasus, ada 10.000 kematian, maka New York ditetapkan sebagai epicenter di Amerika Serikat. Dan salah seorang perawatnya bilang bahwa dia akhirnya juga tertular, kena juga setelah menangani 4 orang pasien tanpa memakai APD yang lengkap, yang adekuat. Nah, dia tertular juga, ada demam, segala macam penyakit apa gejala-gejala yang kita sebutkan pertama tadi. Lalu kemudian tidak berapa lama demamnya hilang. Begitu tidak demam, rumah sakitnya minta dia kembali lagi untuk bekerja. Karena dikatakan kalau kamu tidak demam, kamu balik untuk kerja. Padahal nah, kita tahu gejala COVID bukan hanya demam, ada nyeri otot, nyeri kepala, dan macam-macam. Pastinya dia mungkin belum bisa berpikir dengan jernih, bekerja dengan baik, tapi patokannya hanya begitu tidak demam, yang penting kamu sudah masuk lagi, karena mereka kekurangan tenaga juga. Dan di Filipina, nah dokternya sudah mulai bermain-main seperti Tuhan. Mereka harus menentukan siapa yang mau ditolong, siapa yang ditinggalkan saja gitu. Kemudian mereka harus memastikan bahwa ada 1 atau 2 tempat tidur di rumah sakit untuk persiapan buat siapa? Buat tenaga kesehatan. Karena pasti akan rubuh dan mereka pasti memerlukan dirawat. Di Kamerun, dokter-dokternya sudah mulai ketakutan, tenaga kesehatannya ketakutan. Kalau mereka tidur, bangun tidur, kemudian ada sakit kepala sedikit aja, mereka langsung pikir, ah ini saya udah kena virus nih. Gitu. Saking mereka setiap hari melihat seperti itu. Di Spanyol, beritanya adalah pasien-pasien yang sudah masuk rumah sakit, begitu masuk ditinggalkan oleh keluarga. Sebenarnya bukan ditinggalkan, karena pasiennya juga tidak bisa ditunggu, tidak bisa dibesuk juga, dijenguk. Jadi mereka say goodbye aja begitu masuk di pintu kaca, udah say goodbye, sudah selesai. Sampai kapan? Sampai dia sembuh atau sampai meninggal. Nah, kalau meninggal pun itu jenazahnya tidak bisa dibawa pulang. Dia dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Saya kira ini sama ya, kita tahu semua ini sama dengan kondisi di negara kita juga sama. Begitu yang pasien masuk diisolasi, tidak bisa ditunggu, tidak bisa dijenguk. Kemudian kalau pulang, ya syukur dia bisa pulang. Kalau dia meninggal, maka diambil alih oleh dinas pemakaman. Tidak boleh keluarga membawa pulang. Kemudian kalau di Turki, tenaga-tenaga kesehatan bilang bahwa kondisi di negara Turki sudah seperti perang, seperti bukan negara normal lagi. Jadi banyak ya, tenaga kesehatan itu yang mereka tidurnya di hotel atau di asrama-asrama pelajar yang sudah di setting sedemikian rupa untuk penampungan mereka. Kenapa? Karena mereka takut kalau dia pulang akan membawa virus untuk keluarganya gitu. Nah, tapi bagaimanapun oleh seorang pejabatnya mereka dipuji bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah superhuman. Jadi tidak ternilai itu pengorbanan mereka-mereka yang bekerja untuk kemanusiaan ini. Di Jerman, dokter-dokternya juga sama, ketakutan kalau untuk pulang ke rumah dia takut. Misalnya, jadi kalau pulang pun nggak bisa dekat dengan istri, nggak bisa dekat dengan anaknya gitu. Keluarganya mengkhawatirkan dia pun mengkhawatirkan keluarganya. Gitu. Di Nigeria keadaannya lebih parah lagi. Ternyata di negara itu hanya ada 4 ventilator, yaitu alat bantu napas pada pasien-pasien yang gagal napas. Hanya ada 4 buah untuk per 1 juta penduduknya. Nah, jadi mereka punya 206 juta penduduk. Berarti hanya 800 ventilator satu negara sebesar itu. Nah, di situs berita yang lain dikacau lagi bahwa di Nigeria katanya hanya ada 1 ventilator untuk setiap 1,2 juta penduduk. Wah, ini kan bahaya. Pasien yang datang tentu nggak mungkin 1 orang, akan datang berpuluh-puluh, mungkin ratusan gitu. Dengan gejala gagal napas itu sudah pasti banyak dan mereka butuh ventilator. Bagaimana cara membagi 1 ventilator untuk mungkin ratusan orang ini kita nggak tahu. Nah, COVID-19 juga ternyata dia menginfeksi pimpinan-pimpinan negara di dunia. Bukan hanya rakyat biasa, bukan hanya orang-orang kecil, bukan hanya orang-orang susah, misalnya orang-orang yang tinggal di pemukiman padat, tidak, tapi ini pemimpin-pemimpin negara juga terinfeksi. Misalnya siapa? Di Kerajaan Arab Saudi itu para pejabat-pejabat, keluarga kerajaan sudah terinfeksi. Salah satunya adalah Gubernur Riyadh, dia masuk di ICU dan beberapa keluarga dari keluarga Al Saud sudah mulai terinfeksi
oleh COVID-19. Kemudian Wakil Presiden Iran itu juga sudah didiagnosis COVID-19. Dan siapa lagi? Kita bisa lihat Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, kemudian Pangeran Charles, dan Menteri Kesehatan di Inggris, Matt Hancock, kena juga. Kemudian seorang menteri di Spanyol, senator Amerika Serikat, kemudian menteri di Prancis kena juga. Kemudian Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin, kena juga. Jadi ini kan mereka ini top-top semua sebenarnya. Jadi pasti hidup bersih, hidup sehat dengan pengawalan dan sebagainya macam, gizi baik, eh, tapi ternyata tidak terhindar dari infeksi COVID-19. Masih ada lagi ternyata istrinya dari Perdana Menteri Kanada, lalu Menteri Kesehatan Israel, lalu seorang wali kota di Italia meninggal dunia, juga sama. Kemudian wakil Perdana Menteri Spanyol kena juga. Kemudian istrinya Perdana Menteri Spanyol kena juga. Seorang wali kota di Amerika Serikat kena. Jadi ini menginfeksi bukan main, tanpa batas jabatan dan tanpa batas negara. Lalu apa yang bikin COVID-19 ini, apa yang membuat COVID-19 ini sangat menjadi seperti pembunuh brutal gitu. Kenapa orang terinfeksi COVID-19 selalu bisa meninggal? Ya, jawabannya adalah karena COVID-19 dia menginfeksi, dan jika pasien itu yang terdiagnosis COVID-19 memiliki penyakit-penyakit dasar yang seperti ini, nah itu dapat mudah menjadi meninggal dunia. Contohnya penyakit apa? Penyakit jantung dan pembuluh darah yang paling banyak. Kemudian penyakit diabetes mellitus. Lalu penyakit infeksi peradangan saluran napas kronik, misalnya TBC, bekas TBC, asma, PPOK karena akibat rokok, bronkiektasis, lalu penyakit darah tinggi, hipertensi, dan tentu saja penyakit-penyakit kanker. Tapi ada juga yang tanpa ada penyakit penyerta ternyata bisa meninggal dunia, tapi persentasenya kurang dari 1%. Nah, kemudian ada nggak populasi yang sangat rentan terhadap COVID-19 kalau kena bisa lebih mudah meninggal? Ada, yaitu mereka yang berusia di atas 80 tahun. Nah, makin muda usia, semakin rendah angka kematiannya. Nah, inilah makanya dalam beberapa himbauan pemerintah pemerintah Republik Indonesia sangat tegas bahwa melarang mudik. Kenapa? Karena pada umumnya kan yang bekerja di kota ini pekerja migran adalah orang-orang usia produktif, orang-orang yang dalam kondisi relatif sehat. Apabila mereka mudik, mereka akan ketemu dengan orang tuanya, ibu, bapak, nenek, kakek, yang pada umumnya sudah di atas usia 60, 70, 80 tahun. Nah ini apabila terinfeksi mereka-mereka ini, angka kematian cukup tinggi. Makanya kasihan keluarga yang di kampung. Benar pemerintah menganjurkan supaya tidak mudik. Lalu kita akan bicara tentang jumlah kasusnya seimbang nggak sih dengan jumlah tenaga yang akan merawat ini. Nah, contohnya kasus di Indonesia COVID-19 ini update tanggal 23 Mei 2020 jam 12 siang, jumlah kasusnya 21.745 kasus, meningkat hampir 1.000 orang. Ini yang positifnya. Nah, 21.000 lebih ini, katakan 22.000, lalu jumlah dokter di Indonesia seluruhnya adalah 168.000 orang. Ini termasuk diantaranya dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Nah, tentu saja di dalam populasi dokter ini terdapat mereka-mereka sejawat-sejawat kita yang lebih senior yang mungkin tidak lagi merawat COVID-19. Lalu teman-teman yang memang tidak terlibat secara langsung dalam menangani COVID-19. Maka angkanya tidak mungkin sampai dengan 150.000 orang yang menangani COVID-19. Di DKI Jakarta sendiri, jumlah dokter itu 14 ribuan. Itu termasuk dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Nah, jumlah kasus di DKI, ini update Kamis kemarin 21 bulan Mei 2020 dari CNN, itu orang tanpa gejalanya itu sudah 12.000 lebih. Kemudian orang dalam pemantauan 10.000 lebih, dan pasien dalam pengawasan 8 ribuan orang.
Nah, kalau dijumlahkan ini, OTG, ODP, dan PDP ini sudah jauh di atas angka total jumlah dokter di Jakarta. Dikurangi lagi nanti dokter yang tidak merawat secara langsung, dokter yang sedang cuti, dokter yang mengajukan cuti karena tidak bisa merawat COVID-19, dokter yang memiliki penyakit komorbid sehingga tidak diperkenankan untuk merawat COVID-19. Maka angkanya mungkin bisa di bawah 10.000. Sedangkan jumlah ketiga pasien ini, ketiga kategori OTG, ODP, dan PDP sudah di atas 20 ribuan. Lalu jika memang nanti terjadi gelombang berikutnya dari COVID-19, kalau memang katanya kan sekarang sudah mulai berkurang nih, terutama di DKI Jakarta, sudah mulai melandai kurvanya karena sebagian ternyata walaupun dilarang mudik, ya ternyata masih banyak juga yang pulang kampung gitu. Nah, apabila mereka kembali nanti, kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi ini, kasusnya akan meningkat kembali. Semoga saja tidak, semoga mereka bisa kembali untuk bekerja dengan sehat, tanpa menularkan dan tanpa tertular. Semoga amin ya robbal alamin. Tapi apabila memang kejadian, maka apakah dokter-dokternya akan tampak seperti gambar ini, berjibaku, luar biasa, mempertahankan pasien dari virus corona, ataukah dokter sudah dipaksa seperti gambar ini? Dokter harus memilih mana pasien yang bisa ditolong, yang kanan atau yang kiri. Karena tidak mungkin dokter bisa menolong dua-duanya, megang dua-duanya nggak mungkin, dia dari tengah. Kemudian kalau dia menolong salah satu, berarti dia membiarkan yang satu untuk meninggal. Dia tolong dipaksakan dua-duanya, maka pasien yang mungkin tidak akan selamat, dokternya pun akan jatuh juga. Jadi dokter terpaksa harus memilih. Nah, kita bisa baca di situs berita yang lain, The Atlantic ini bilang bahwa dokter-dokter di Italia sudah dalam kondisi yang mereka harus memilih mana pasien yang bisa diselamatkan. Jadi mereka sudah bertindak seakan-akan playing God, bermain seperti Tuhan. Ini kalau pasiennya sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, ini kemungkinan sehatnya juga kecil, recovery-nya pasti akan lebih kecil. Mereka lepaskan, mereka ambil pasien yang lebih muda, yang mungkin lebih besar kemungkinan untuk diselamatkan. Kelihatannya memang seperti dokternya kok kejam sekali, tapi ya nggak ada alternatifnya. Mereka mau bilang apa? Mereka mau tindak, mau ambil semua, nggak sanggup tentu. Tenaga mereka juga terbatas. Lalu bukan hanya di Italia, di Amerika Serikat juga seperti itu. Dokter-dokter muda sudah dilatih untuk menseleksi pasien mana yang bisa ditolong, mana yang kamu mesti tinggalkan demi keselamatan pasien dan demi keselamatan kamu gitu. Misalnya nih salah seorang dokter muda bilang bahwa dia bekerja di New York City di suatu rumah sakit dengan kapasitas 282 bed tempat tidur. Tapi sekarang ini mereka harus merawat lebih dari 500 pasien. Mau dirawat di mana? Tempat tidurnya hanya 282, tapi mereka rawat 500 pasien lebih. Ya itu tadi mungkin di tenda segala macam, di gedung-gedung yang tidak diperuntukkan untuk rawat inap, terpaksa mungkin dibuka sebagai tempat rawat inap. Kemudian yang menakutkan bagi mereka, bagi dokter-dokter ini bukan menghadapi kematian. Kalau menghadapi kematian mereka bilang udah biasa. Kami udah terlatih untuk melihat seseorang akan mati atau apa. Tapi yang jadi masalah adalah kami harus terpaksa memilih mana pasien yang diberikan bantuan hidup dasar, bantuan ventilator misalnya. Nah, mana yang tidak diberikan. Jadi ada yang pasien ini usahakanlah sampai semaksimal mungkin, ada yang biarin aja udah nyerah daripada nanti nggak ketanganan kira-kira. Nah, contoh misalnya dia nyatakan bahwa ada seorang pasien yang sangat tua dibawa dari rumah jompo yang memang sudah di rumah jompo itu pakai ventilator, sudah kronik lah, sudah dependen ventilator, udah nggak bisa lepas lagi. Begitu dia sakit dan dia dibawa ke rumah sakitnya, ini si dokter bukan perhatikan pasiennya, malah dia perhatikan ventilatornya. Aduh sayang sekali nih ventilator, kalau saya cabut kira-kira saya kasih ke pasien lain yang mungkin bisa sembuh. Sampai segitu pikiran dokter-dokter di sana, di Amerika Serikat. Nah, maka kalau misal nanti kejadian, ada memang benar-benar gelombang kedua dari COVID-19 ini, pastinya kemungkinan besar ini rumah sakit-rumah sakit dan dokter akan memilih-milih, memilah-milah
pasien mana yang kira-kira kemungkinan survive, kemungkinan selamatnya lebih besar. Itu yang dia bantu duluan. Yang kira-kira kemungkinan selamatnya lebih kecil, biarin aja udah gitu. Kira-kira bakal begitu kejadian kalau ini gelombang kedua benar terjadi. Nah, jika faktornya apa sih yang menentukan? Yang menentukan adalah satu, usia pasien. Pasien masih muda, pasti dia akan tolong mati-matian. Tapi kalau pasien sudah tua, mungkin udah ya udah biarin aja. Kemudian pasien dengan sakit jantung, sakit diabetes, ada darah tinggi yang tidak terkontrol, ada penyakit-penyakit paru yang kronik, misalnya parunya sudah jelek, bekas TBC atau misal PPOK. Kemudian ada pasien kanker, kena COVID, nggak mungkin akan ditaruh di ICU. Saat ini mungkin masih bisa, saat ini jelang akhir bulan Mei 2020 ini mungkin masih bisa ditolong penyakit-penyakit yang seperti ini apabila pasien-pasien yang dengan penyakit ini kena COVID masih bisa dibantu karena belum terlalu mendesak. Tapi manakala nanti gelombang keduanya muncul dan kita akan kebanjiran pasien, maka jangan salahkan, pasti dokter rumah sakit pasti akan memilih-milih dan memilah-milah pasien ini selamatkan, pasien itu biarkan saja. Karena mereka nggak punya tempat lagi dan nggak punya tenaga. Nah, kenapa? Karena ya semua ingin sehat kan, semua ingin selamat. Nah, selama ini cukuplah sudah dokter-dokter, perawat-perawat, petugas kesehatan disampaikan apresiasi dengan berbagai macam cara lah. Kemudian dipersembahkan lagu demi raga yang lain, demi raga yang lain. Akhirnya semua petugas kesehatan bekerja demi raga yang lain, demi orang lain, dan dia mengorbankan dirinya sendiri sampai-sampai ada yang sakit, ada yang dirawat, ada yang tertular, bahkan ada yang meninggal dunia. Kira-kira nanti kalau sudah terjadi gelombang kedua, nggak ada lagi demi raga yang lain. Raganya dulu yang nomor satu. Kalau nggak, gimana dia mau nolong orang lain kalau raganya sendiri nggak selamat? Nah, jadi pesan kita adalah jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Kalau bisa tidak terinfeksi dan tidak menginfeksi orang lain. Dengan cara apa? Social distancing. Tolong jaga jarak antar manusianya. Kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer kalau memang tangannya tidak terlalu kotor. Lalu hindari keramaian. Itu seperti yang perayaan-perayaan segala macam tadi itu, di stasiun kereta api, apa nggak bisa dihindarin itu kan nanti akan menjadi rantai penyebaran yang makin panjang lagi PSBB-nya gitu. Lalu gunakan masker lah. Wali kota di New York sempat ada videonya viral bahwa masker ini tanpa ditulis, tanpa bicara apa-apa, sebenarnya masker itu sudah berkata-kata kepada orang lain bahwa I respect you katanya. Jadi masker itu bilang, kalau kita pakai masker, masker itu bilang kepada orang di depan kita bahwa aku menghargai kamu, saya menghargai Anda. Kenapa? Karena saya bisa berbuat apa saja untuk badan saya katanya. Ini negara bebas. Saya bisa berbuat apa aja. Saya mau sehat boleh, saya mau sakit boleh. Tapi karena saya menghargai Anda, maka saya pakai masker supaya Anda tidak tertular. Nah, mereka sudah buat nilai moral seperti itu. Yuk, mari Indonesia kita buat juga seperti itu, pakai masker, hargai orang lain, jangan berkerumun, jaga jarak sosial, cuci tangan, dan banyak-banyak berdoa. Semoga saja gelombang kedua ini tidak benar-benar terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.